Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, seringkali kita selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Karena kita tahu bahwa sumber daripada berkat dalam kehidupan kita adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada perenungan kita kali ini, saya ingin membicarakan sesuatu hal kepada kita berdasarkan tema yang saya sudah siapkan kepada kita untuk pembagian pada hari ini adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dalam Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8 begini firman Tuhan, saudara-saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa kita mengenal Allah yang jadi sumber kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah itu mengetahui segala keadaan kita. Kita tahu juga bahwa Allah itu yang tahu tentang masa depan kita dan sudah menentukan masa depan kita, sudah menentukan setiap porsi daripada berkat-berkat masing-masing setiap manusia yang hidup di dalam kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas kita melihat di dalam Matius 6 ayat 8 dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sering kita berdoa itu bertele-tele, dan kita seringkali berdoa itu berdasarkan keinginan, bukan karena apa yang kita perlukan. Nah, tentu kita mau membedakan dua hal, bahwa ketika kita berdoa adalah kita berdoa berserah bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita terima untuk saat ini, yang kita boleh alami untuk saat ini. Tetapi saudara, ada juga orang berdoa saudara berdasarkan keinginan. Nah, keinginan ini saudara seringkali dilakukan oleh orang karena hawa nafsunya dilontarkan untuk disampaikan kepada Tuhan, keinginan-keinginan daging demi memuaskan keinginannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu tahu segala keadaan kita dan mengerti segala keadaan kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita meminta? Yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jelas melihat daripada firman Tuhan tadi bahwa barang siapa meminta maka kamu akan diberikan, barang siapa mencari akan mendapat, dan barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara, dalam doa ini tidak perlu bertele-tele. Doa ini adalah kesungguhan kita. Kita memintanya kepada Tuhan berdasarkan kesadaran kebutuhan kita. Ini yang pertama. Sadar akan kebutuhan, maka dikatakan mintalah. Sadar akan kebutuhan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sumber daripada kelimpahan, sumber kasih karunia yang memberikan kepada kita berkat dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu mintalah kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan berdasarkan yang kita butuhkan, keperluan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan semua keadaan dalam kondisi apapun. Dan meskipun demikian saudara-saudara, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan di dalam doa berdasarkan kebutuhan kita yang kita perlukan, maka Tuhan akan mencukupkan semuanya itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak perlu bertele-tele, berpanjang sampai Sabang sampai Merauke. Kita membicarakan banyak hal kepada Tuhan karena Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah penuh dengan kesungguhan. Maka dikatakan ketuklah, maka carilah. Orang yang mencari artinya saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan itu akan berusaha, dikerjakan dengan sebuah usaha. Maka apa yang dikatakan? Berdoa dalam firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Jadi saudara, kita di samping kita meminta kepada Tuhan, juga kita harus berusaha untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi bagian kita. Ketika kita mengerjakan sesuatu, dengan kita menduluankan berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan daripada Tuhan, maka apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Maka dikatakan carilah.
Jadi saudara, itu yang kedua, carilah maka kamu akan diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi saudara, jelas seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan, berdoa dan bekerja. Jadi saudara, ketika kita meminta kepada Tuhan, setelah kita meminta, setelah kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus bekerja untuk berusaha supaya apa yang kita kerjakan ini komplit, saudara. Tuhan berkati dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu pemaparan bagi kita. Kita melihat ada orang bekerja keras mati-matian, saudara-saudara. Dari pagi berangkat dari jam 5, pulang sudah malam. Tetapi hasil dari pekerjaannya itu hasilnya sama saja dengan orang yang bekerja mulai dari jam 10 hingga sampai jam 4 sore, jam 3 sore. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penghasilan kita, berkat kita sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu saudara, bagaimana kita bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita? Bagaimana itu menjadi berkat bagi kehidupan kita? Ya, caranya yaitu dengan kita berserah kepada Tuhan dan percaya akan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah ketuklah. Jadi saudara, mengetuk ini adalah pasrah dalam ketaatan. Artinya penuh harapan kepada Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan ini akan memiliki berkat tersendiri yang khusus yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Baik hasilnya banyak, sedikit, maka saudara, kita yakin apapun yang Tuhan berikan bagi kita itu berkat yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka apa yang dikatakan tadi dalam tema kita, mintalah akan diberikan kepadamu. Barang siapa meminta akan diberikan kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selain juga kita meminta, kita juga berusaha, yaitu mencari. Lalu yang ketiga saudara adalah mengetuk pintu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mengetuk pintu? Jadi saudara, kita tahu bahwa kalau kita mengartikan secara harafiah ini, saudara-saudara, ketika kita mengetuk pintu, jadi pintu itu belum tentu dibuka. Ya, belum tentu dibuka. Jadi ketika kita mengetuk pintu itu, tentu orang yang ada di dalam rumah, ya tahu bahwa ada tamu di luar. Ada orang yang mengetuk pintu. Dan semua itu saudara, hak untuk membuka pintu itu tergantung kepada pemilik rumah. Begitu juga Allah kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Allah yang penuh kasih karunia itu, yang memelihara kita. Ketika kita mengetuk pintu, maka Tuhan pasti akan membukakan bagi kita. Karena Ia tahu kitalah yang mengetuk pintu itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat tadi ada 3 hal. Meminta, cari, artinya kita berusaha. Yang ketiga saudara adalah ketuk pintu. Ketika kita mengetuk pintu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Allah daripada sumber berkat itu akan membukakan pintu bagi kita, yaitu pintu berkat, pintu kasih karunia. Berkat itu seperti apa, saudara? Ya, seringkali kita artikan berkat itu berupa uang. Berkat itu berupa finansial yang penuh dengan kemewahan, berkat yang berlimpah-limpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat itu diartikan dalam banyak hal. Berkat kesehatan, kita boleh sehat, tidak sakit, itu pemeliharaan Tuhan. Tidak ada kekurangan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, berkat kerohanian. Berkat rohani ini, saudara, adalah kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kita penuh dengan keyakinan kepada Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, maka kita semakin bertumbuh di dalam iman. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan melalui kebutuhan kita. Jadi Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita. Ya, ini hal yang luar biasa. Ketika Tuhan memenuhi seluruh kebutuhan kita, ini hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hanya Tuhan yang memampukan kita. Kita tahu bahwa sumber berkat itu bukan hanya dari segi pekerjaan kita saja. Tiba-tiba ada orang memberkati kita, mengirimkan berkat untuk kita. Jadi saudara, itu cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi banyak di dalam toko-toko Alkitab kita melihat bagaimana cara-cara Tuhan memelihara mereka. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari
kita selalu meminta kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan, bukan karena berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan keperluan kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian penyampaian perenungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam.